Assalamualaikum, selamat datang kembali di Ngobrol bareng Bu Evi. Kalian masih semangat kan buat naklukin soal-soal bahasa Indonesia? Pada video kali ini, Bu Evi bakal membahas tentang daftar pustaka yang tentunya sering banget keluar pada soal ujian dan juga wajib banget buat kamu kuasai. Nah, Bu Evi juga bakal ngasih kamu tips dan rumus cara mengingat komponen maupun unsur daftar pustaka secara baik dan benar, tentunya mudah banget. Nah, seperti biasa, sebelum Bu Evi lanjut ke video pembahasan, silahkan buat kalian yang belum subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, Bu Evi doain buat kalian dimudahkan dalam proses belajar mengajar dan juga dimudahkan dalam menggapai cita-cita. Nah, Bu Evi juga selalu mengingatkan buat kalian yang pingin banget request material apa lagi yang bakal Bu Evi bahas dan juga mau tanya-tanya tentang soal-soal bahasa Indonesia yang ada di sekolah kamu, bisa banget kok. Kamu bisa komen pada kolom komentar dan juga bisa DM via Instagram yang sudah Bu Evi cantumkan pada description. Sebelum Bu Evi ngasih tahu kamu rumus dari daftar pustaka, Bu Evi mau tanya dulu nih, kira-kira kamu tahu nggak sih apa itu daftar pustaka? Nah, tentunya sudah tidak asing lagi kan dengan daftar pustaka, apalagi buat kamu yang suka banget baca-baca buku, pasti sering menjumpai daftar pustaka pada halaman terakhir buku itu. Nah, daftar pustaka itu merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan sebuah penelitian. Jadi daftar pustaka juga bisa kamu sebut sebagai sumber rujukan. Ketika kamu melakukan sebuah penelitian, kemudian hasil dari penelitian itu kamu buat, tentunya kamu juga menyisipkan atau mengutip dari berbagai sumber buku ataupun internet, entah itu satu paragraf maupun satu kalimat. Itu yang dinamakan sebagai sumber rujukan. Kira-kira kenapa sih kita harus mencantumkan daftar pustaka pada buku ataupun hasil penelitian kita? Karena dengan daftar pustaka itu akan membuat penelitian ataupun buku kamu itu dipercaya oleh pembaca karena ada sumber rujukannya. Nah, yang perlu kamu tahu berikutnya, ada loh beberapa sebutan lain atau nama lain dari daftar pustaka. Yang pertama adalah sumber pustaka, kemudian rujukan, yang ketiga referensi, dan yang terakhir ada pranala. Jadi ketika kamu nantinya mendengar 4 nama tersebut, kamu sudah tidak lagi kaget ya, karena kamu tahu bahwa 4 nama atau sebutan itu merupakan kata lain atau sebutan lain dari daftar pustaka. Kemudian ada loh beberapa manfaat daftar pustaka buat kamu. Yang pertama, memenuhi etika penulisan. Jadi Bu Evi saranin banget sebagai seorang penulis awal, mungkin buat kamu itu kamu wajib banget buat menyertakan daftar pustaka pada buku maupun hasil penelitian kamu, karena tadi manfaatnya nanti ketika orang membaca, orang itu bakal percaya dengan hasil penelitian ataupun buku kamu berdasarkan sumber rujukan yang telah kamu ambil. Kemudian manfaat yang kedua itu merupakan bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian. Yang ketiga, sebagai pendukung ide seorang penulis. Kemudian yang keempat, petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Dan yang terakhir, referensi silang. Apa itu referensi silang? Nah, referensi silang itu merupakan hal yang menunjukkan pada halaman atau bagian keberapa sih data tersebut dituliskan. Itu tadi manfaat daripada daftar pustaka.
Berikutnya, komponen daripada daftar pustaka. Jadi info buat kamu, daftar pustaka itu punya 5 komponen wajib. Ya, hanya 5. Dan yang perlu kamu tahu, kelima komponen itu nggak boleh kamu bolak-balik tata letak atau urutannya. Jadi buat kamu biar gampang banget ngingetnya, Bevi punya rumus nih. Nah, rumusnya adalah nata jukopen. Ya, Bevi ulangi rumusnya, nata jukopen. Jadi itu rumusnya. Nah, Nana itu apa sih? Nana merupakan nama dari penulis. Nama penulis ya. Nah, jadi Bevi emang sengaja nyingkat biar kamu tuh paham gitu ya. Kemudian ta itu apa sih? Ta adalah tahun terbit buku. Berikutnya ada ju merupakan judul buku. Ko itu kota terbit atau kota penerbit boleh. Kemudian pen itu adalah penerbit ya. Kita bahas satu-satu nama penulis. Nah, nama penulis ini misalkan saja ada beberapa aturan nih. Misalkan nama penulis itu atau penulis bukunya hanya ada 1 orang. Namanya terdiri dari 2 kata, Hendra Kurniawan. Itu kan ada 2, Hendra 1, Kurniawan 2. Jadi ada 2 kata dalam 1 nama. Ketika namanya ada 2 kata, maka ditulis terbalik, Kurniawan, Hendra. Jadi dibalik ya, yang kata di akhir kamu letakkan di awal. Kemudian jangan sampai lupa, Kurniawan kamu kasih tanda koma, kemudian baru spasi dan Hendra. Nah, untuk mengakhiri nama kamu kasih tanda baca titik. Oke. Bu Evi, kalau misalkan namanya ada 3 kata, misalkan Hendra Kurniawan Wijaya, nah terus yang dibalik yang mana nih? Nah, yang dibalik adalah tetap kata yang terakhir, berarti adalah Wijaya, koma Hendra Kurniawan. Jadi nggak perlu kamu balik lagi Wijaya, koma Kurniawan Hendra, nggak usah. Yang perlu kamu balik tata letaknya adalah kata atau nama yang terletak pada akhir saja. Itu ya. Dan jangan lupa huruf kapital selalu menyertai. Berikutnya, Bu, kalau misalkan nih nama pengarangnya cuma 1 kata, Hendra doang, dibalik nggak jadi Drahen? Nggak usah ya. Jadi kalau misalkan hanya 1 kata namanya, nggak perlu kamu balik. Kalau Hendra ya udah ditulis Hendra aja, nggak pakai aja ya, maksudnya Hendra, nggak perlu kamu balik jadi Drahen. Oke. Kemudian aturan yang kedua, misalkan ada 2 nama penulis atau ada 2 penulis dalam 1 buku, Hendra Kurniawan dan Subur Makmur. Terus cara penulisannya gimana? Caranya yang perlu kamu balik adalah nama penulis yang di awal. Berarti Kurniawan, Hendra dan Subur Makmur. Nama penulis yang kedua tidak perlu kamu balik. Jadi yang hanya dibalik itu pemberlakuannya adalah nama penulis yang pertama. Itu ya. Paham ya? Kemudian yang ketiga atau aturan yang ketiga, misalkan nama penulisnya lebih dari 2 nih, 3, 4, 5, 6, bahkan misalkan 30 dah gitu ya. Terus gimana, tulis semua nggak? Ya nggak usah, nanti nggak muat dalam buku gitu kan. Bisa jadi malah bukan
buku atau isi bukunya yang banyak, malah lebih banyak kan daftar pustakanya. Jadi yang nulisnya gimana? Misalkan saja gini, ada 3 nih ya, Hendra Kurniawan, Subur Makmur, sama Lukman. Nah, yang tetap yang kamu tulis itu adalah nama penulis yang pertama, yaitu Hendra Kurniawan. Tapi juga kamu balik jadi Kurniawan, spasi Hendra, DKK itu dan kawan-kawan ya. Atau bisa juga Kurniawan spasi Hendra, et al. Jadi ada 2 pilihan, boleh pakai DKK, boleh pakai et al. Jadi gitu ya. Berikutnya ke tahun terbit. Tahun terbit tuh kamu bisa jumpai pada biasanya tuh lembar kedua setelah cover ya. Ketika kamu buka cover, terus habis itu ada prakata, mungkin ada daftar isi dan sebagainya. Nah, di situ biasanya ada tahun terbit dari buku tersebut itu kira-kira tahun berapa. Nah, contohnya misalkan tahun 2015. Kamu tulis 2015, kemudian jangan lupa diakhiri dengan tanda baca titik. Selanjutnya, judul buku. Nah, ini nih, judul buku juga penting banget. Jadi judul buku merupakan komponen nomor ketiga. Ada juga loh aturan penulisannya. Nah, misalkan saja judul bukunya adalah Semangat Belajar. Wevi juga pernah kan membahas tentang penulisan judul buku. Nah, kamu terapkan juga ya pada daftar pustaka tentunya. Jadi ada 2 cara penulisan judul buku dalam sebuah daftar pustaka. Yang pertama bisa kamu cetak dengan miring ya, cetak miring tulisannya. Yang kedua bisa juga kamu kasih garis bawah. Jadi pilih salah satu, bisa cetak miring, bisa kasih garis bawah. Berikutnya yang keempat atau komponen yang keempat adalah kota terbit. Nah, kota terbit itu ya biasa kamu juga bisa jumpai pada tadi bersamaan dengan halaman tahun judul gitu ya. Jadi letaknya setelah cover biasanya. Nah, contoh saja misalkan di situ kota terbitnya ada di Pekalongan dan Jakarta. Setelah kota terbit itu tidak diakhiri dengan tanda baca titik, melainkan dengan tanda titik 2. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah penerbit. Nah, penerbit itu merupakan PT atau CV dari buku itu diterbitkan di mana, atau diterbitkan oleh siapa gitu ya. Nah, misalkan saja contohnya Gramedia, kemudian Erlangga, dan masih banyak lagi penerbit yang lain. Dan buat kamu jangan lupa daftar pustaka itu diakhiri dengan tanda baca titik. Itu tadi rumus dari daftar pustaka. Nata, Ju, Kopen. Gampang banget kan buat kamu hafal. Dan Bevi yakin kamu gak akan kelupaan urutan dari kelima komponen daftar pustaka tadi ya. Kita coba deh menganalisis contoh dari daftar pustaka yang tentunya ini masih salah ya. Nah, di situ ada Chandra Boy, tahun 2015, 1 hari itu judulnya ya. 1 hari di 2018 judulnya, Jakarta tentunya itu merupakan kota terbit, media kita itu adalah penerbit, HLM itu halaman ya, halaman 6. Nah, kita tadi sudah bahas tentang rumus dari daftar pustaka, yaitu Nata, Ju, Kopen, cuma 5 dan di sini ada 6 komponen. Berarti yang kita buang adalah komponen terakhir, yaitu HLM atau halaman. Gak perlu, biasanya kalau penyertaan halaman itu ada pada catatan kaki, bukan daftar pustaka. Jadi kamu hapus. Oke. Kita analisis mulai dari option A. Nah, kira-kira ini namanya Chandra Boy apa Boy Chandra nih? Boy Chandra ya. Nah, Chandra Boy berarti kalau ada 2 kata sudah benar dibalik ya. Chandra, spasi Boy. Di situ ada tanda baca koma. Harusnya setelah nama diakhiri dengan tanda baca apa tadi?
titik. Jadi udah salah banget ya. Kita lihat kesalahan berikutnya ada nggak? Urutannya udah bener ya. Habis nama, tahun. Nah, disitu lagi-lagi pakai tanda baca koma. Untuk judulnya penulisannya sudah benar, dicetak miring. Berarti kesalahannya hanya pada ini ya, tanda baca koma doang. Oh, ada satu lagi kesalahan yang fatal juga, yaitu setelah kota terbit harusnya adalah tanda baca titik 2. Oke, berarti A salah. Lihat yang B. B salah banget tuh, nama nggak dibalik padahal ada 2 komponen. Kita langsung cari kesalahannya ya. Salah juga tuh yang di kota terbit. Nah, kota terbit harusnya diakhiri dengan tanda titik 2, ya kan? Salahnya ada 2 tuh. Nama nggak dibalik sama kota terbitnya. Yang C, Chandra Boy udah bener. Kemudian tanda titik tahun 2015 titik. Judulnya juga ditulis atau dicetak miring, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Kota terbitnya lagi-lagi yang salah. Di situ titik koma harusnya adalah titik 2. Tinggal yang D sama yang E. Kita lihat kira-kira jawabannya benar yang D atau yang E. Yang mana? Sudah ketemukah? Iya, jawabannya adalah yang D, bukan yang E, yang D ya. Kita lihat yang E kenapa salah sih? Jelas tuh namanya nggak dibalik, harusnya dibalik ya. Chandra, Boy, kemudian titik tahun 2015 titik. Oh ya, sorry Bu Evi, ingatin buat kamu ya. Kalau habis tanda titik ataupun koma itu biasanya kamu kasih spasi 1 huruf. Oke. Tadi sampai tahun ya. Tahun 2015 titik, kemudian judulnya juga dicetak miring. Kemudian tahun judulnya 1 hari di 2015 titik. Berikutnya kota terbit Jakarta. Nah, ini baru benar. Jakarta kota terbit diikuti dengan tanda titik 2, media kita, dan diakhiri dengan tanda baca titik. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Itu tadi pembahasan tentang daftar pustaka. Kalian sudah bisa mengingatkan komponen-komponen daftar pustaka dengan rumus yang tadi sudah Bu Evi berikan. Semoga bermanfaat banget buat kalian. Dan seperti biasa, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga Bu Evi selalu mengingatkan buat kalian yang pengen banget request tentang materi apapun yang pengen dibahas lagi pada video berikutnya, bisa banget. Dan juga buat kalian yang pengen tanya-tanya atau diskusi tentang soal-soal bahasa Indonesia di sekolah kamu, bisa banget. Caranya tinggal kamu komen pada kolom komentar ataupun DM via Instagram yang sudah Bu Evi cantumkan pada description. Bu Evi akhiri video kali ini, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.